warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Nepi, berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya dari Kota Minta. Saya akan membuat video terbaru tentang uji kinerja yang insya Allah sebentar lagi akan kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat depan, gerak. Betul, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pagi ini Bapak akan cek konsentrasi. Nah, sebelum kita belajar, biasanya dulu akan cek konsentrasi. Ketika Bapak tepuk satu, anak-anak tepuknya dua. Ini beda ya. Satu, Bapak bilang tepuk satu, kalian tepuknya. Ketika Bapak bilang tepuk dua, ya tepuk. Bisa dipahami? Oke. Kebalikannya. Oke, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang fikih makanan halal dan haram. Minggu kemarin kita juga sudah belajar tentang minuman yang haram. Minuman ada haram dan makanan juga ada yang halal dan haram. Kalau minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Maka hari ini kita belajar tentang makanan yang halal dan Gerak. Nah, mulai. Bapak mau bertanya sama ketua kelas, apakah hari ini ada teman-temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Kemudian kontrak belajar. Pertama, selama proses pembelajaran tidak ada dibenarkan makan dan minum. Setuju? Setuju. Nampak nanti setuju? Setuju. Nomor 2, jika ingin ke kamar mandi harus minta izin terlebih dahulu. Sepakat? Sepakat. Itu adalah kontrak belajar kita pada pagi hari ini. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Di depan sudah Bapak jelaskan bahwa tujuan pembelajaran tentang makanan halal dan haram menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Kedua, mengidentifikasi sumber hukum. Kira-kira apa sumber hukum untuk makanan halal dan haram? Ada yang bisa menjawab? Pertama, kedua, hadis. Kemudian membedakan antara makanan halal dan haram dan ambigu. Makanan haram sudah jelas. Makanan yang halal juga sudah ambigu. Apa arti dari ambigu? Yang dari 6A. Kemarin kita juga sudah belajar di fikih ambigu. Makanan tersebut dikatakan ambigu ketika dia tidak mempunyai label yang itu namanya ambigu. Kemudian memahami pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian hukum memakan makanan yang ambigu yang tidak ada label
kelompok laki-laki coba angkat tangan. Oke. Kemudian kelompok perempuan angkat tangan. Oke. Nanti kita kelompok L dan kelompok B nanti akan kita saling berdiskusi. Seperti apa hukum memakai makanan yang ambigu ketika tidak ada makanan yang lain, nanti akan kita diskusikan antara kelompok R dan kelompok B. Nah, kuis kemarin juga kita sudah belajar. Kuisnya menjawab satu dari kelompok. Siapa yang lebih cepat? Apa pengertian makanan halal dalam agama Islam? Coba kelompok laki-laki atau kelompok B juga boleh. Ada yang tahu? Bisa menjaga jasmani dan rohani. Pengertian makanan halal dan dalam agama Islam bisa Menjaga jasmani dan rohani. Oke, benar apa salah? Oke, 100 untuk kelompok. Kemudian apa sumber hukum dalam menentukan makanan halal dan haram? Oke. Sebutkan satu contoh makanan halal. Susu ya, 100 untuk kelompok. Mengapa penting untuk mengkonsumsi makanan halal? Mendorong seseorang untuk berbuat baik. Kira-kira benar apa salah? Nah, jadi nilai untuk kelompok laki-laki 300, sedangkan untuk kelompok perempuan yang oke, dia tetap dapat hadiah. Laki-laki ada hadiah dan perempuan juga hadiah. Kapan hadiahnya? Setelah pembuatan video kita. Motivasi dalam makanan halal adalah mengkonsumsi makanan halal bisa membuat tubuh terhindar dari sumber penyakit. Jika kita memakan makanan halal lebih baik, toyib, apa arti toyib? Baik. Kalau misalkan kue itu kan halal apa haram? Halal. Ketika dia sudah expired, misalkan sampai tanggal 17 Agustus. Hari ini kita makan kue tersebut, dia halal apa haram? Halal, tetapi dia tidak baik. Itu motivasi kita hari ini tentang belajar makanan halal dan haram. Kita masuk ke brainstorming. Apa yang dimaksud dengan brainstorming? Hari ini kemudian Bapak akan menampilkan video. Nanti setelah video ditampilkan, siswa dan siswi bisa mengambil intisari kemudian dibacakan di depan kelas. Bisa dipahami? Pertanyaannya apa yang makanan halal 5 dan haram 5? Kelompok 1 orang dan kelompok 2 laki-laki dan kelompok perempuan. Yang bisa mengambil 5 yang halal dan 5 yang haram. Kelompok 1 silahkan boleh. Oke, 5 binatang halal. 1, Ayam, 2, kambing, 3, sapi, 4, ikan, 5. lalau, 5 binatang yang haram. 1, 2, keledai, 5 binatang halal. 1, bebek, 2, ayam, bangau. 3, 4, lembu, domba. Oke, 5 makanan haram.
Bekicot. Oke, 2. Gorila, 3. Serigala, 4. Semut, 5. Oke, nah itu kalau oke. Sekarang kita sama dengan brainstorming kelompok inti atau materi kegiatan inti. Bapak juga akan share sebuah video nanti dengan kawan-kawan yang berbeda akan menampilkan intisari dari video. Bisa dipahami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah tentang kriteria makanan dan minuman yang halal dan juga yang haram. Teman-teman sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu. Ini adalah dalil tentang makanan dan minuman halal dan haram. Bapak minta nanti satu orang untuk membaca depan. Ya, perhatikan. Kita baca dulu secara bersama-sama. Nanti satu perwakilan dari kelompok laki-laki dan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardh. Halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Oke, yang pakai besi. Ustaz Amirul. Yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita semua supaya kita memakan makanan yang halal dan juga yang baik. Nah, kriteria kehalalan dan juga keharaman suatu makanan itu ditinjau dari 3 hal. Yang pertama adalah dari zatnya atau dari substansinya, yang kedua dari cara memperolehnya, dan yang ketiga adalah dari cara mengolahnya. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman itu halal, kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Secara umum, makanan dan minuman yang halal apabila memenuhi kriteria berikut. Di antaranya yang pertama, disebutkan kehalalannya dalam Al-Quran juga dalam hadis. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah mengonsumsinya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak melarangnya. Kemudian yang keempat, tidak kotor dan menjijikan. Dan yang terakhir, tidak mendatangkan madorot. Nah, berikut ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang kehalalan suatu makanan. Di antaranya yang pertama surat An-Nahl ayat 5. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang sudah Bapak tayangkan materi inti tentang makanan halal dan haram. Kemudian apa yang dapat anak-anak simpulkan dari tayangan video tersebut? Ada yang bisa? Oke, silakan. Itu namanya mengulang kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk materi makanan halal dan haram, pertama refleksi. Apa hal baru yang Anda dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini? Pertama tadi kemudian tadi ada yang mengatakan makanan haram Q haram ya? Itu berarti hal-hal baru yang sudah anak-anak Bapak dapatkan. Kemudian penguatan. Pembelajaran ini materi makanan halal dan haram harus dipahami sebab Anda semua adalah anak madrasah. Pasti orang akan menganggap anak madrasah ini pintar di bidang agama. Paham Khalil? Ya. Anak madrasah orang menganggap pintar di bidang agama. Nanti ada yang bertanya, ambil duduk ini apa? Ini kenapa tidak ada label halalnya? Nanti masyarakat akan bertanya sama anak-anak Bapak. Maka harus dipahami dengan lebih baik. Terima kasih atas kerjasama yang baik pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.